Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agnia Fitri Rustam dengan NIM 321423091. Saya dari kelas C dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang bahasa Indonesia dalam berbicara untuk kepentingan akademik yang berfokus pada pidato. Yang pertama kita akan membahas tentang apa itu pidato. Pidato secara umum merupakan kegiatan berbicara di depan umum yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat atau memberikan gambaran mengenai sebuah hal atau masalah. Menurut salah satu ahli yaitu M.H. Abdurrahman mengatakan bahwa pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum dilakukan untuk menyampaikan sebuah pendapat atau uraian. Kemudian kita masuk kepada tujuan pidato. Yang pertama itu memberikan sapaan. Di dalam suatu acara atau kegiatan umumnya akan dibuka dengan sapaan. Inilah yang membuat pidato diperlukan. Pidato dalam tujuan ini adalah untuk memberikan pembukaan atau kalimat-kalimat sapaan kepada pendengar atau halayak umum. Contohnya seperti pidato peresmian sebuah gedung. Selain itu, pidato di dalam pembukaan rapat atau kegiatan juga termasuk ke dalam tujuan pemberian sapaan. Yang kedua ada memberikan informasi. Pidato juga memiliki tujuan untuk memberikan sebuah informasi. Sudah jelas bahwa informasi tersebut diberikan untuk para pendengar atau halayak umum. Dalam tujuan ini, informasi yang diberikan umumnya bersifat penting mengenai suatu hal. Contohnya seperti pidato konferensi pers. Kemudian yang ketiga itu adalah mempengaruhi para pendengar. Pidato jenis ini umumnya berupa sebuah ajakan. Pidato yang digunakan untuk mempengaruhi pendengar adalah pidato yang bersifat persuasif. Tujuan dari pidato tersebut supaya para pendengar mau melakukan hal yang dikatakan di dalam pidato tersebut. Contohnya seperti sebuah ajakan untuk menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat ada menghibur para pendengar. Pada jenis pidato ini, orang yang berpidato akan menyampaikan kalimat-kalimat yang menyenangkan untuk didengar. Contohnya seperti pidato yang memiliki unsur-unsur komedi di dalamnya. Yang kelima itu ada meyakinkan pendengar. Jenis pidato ini umumnya dilakukan jika terdapat sebuah acara yang penting. Contohnya seperti pidato ketika kampanye partai politik. Kemudian kita masuk pada jenis-jenis pidato. Yang pertama itu adalah pidato informatif. Pidato informatif adalah pidato yang memiliki tujuan untuk menyampaikan sebuah pengetahuan atau informasi penting. Informasi-informasi tersebut akan diberikan pada komunikan atau pendengar. Yang kedua ada pidato argumentatif. Pidato argumentatif adalah pidato yang di dalamnya mengandung beberapa hal seperti dalil, argumentasi, data, atau alasan. Hal-hal tersebut berfungsi untuk menolak atau mendukung sebuah pernyataan. Yang ketiga ada pidato rekreatif. Pidato rekreatif juga sering disebut dengan pidato kekeluargaan. Pidato jenis ini umumnya akan menyuguhkan sebuah kegembiraan. Kegembiraan tersebut dapat dinikmati bersama dengan penuh rasa persaudaraan atau kekeluargaan. Oleh karena itu, orang yang berpidato harus memiliki sebuah kemampuan, yaitu kemampuan menampilkan hal-hal yang bisa menciptakan suasana keramah tamahan. Dan yang terakhir itu ada pidato persuasif. Tujuan dari pidato persuasif adalah untuk mempengaruhi pendengarnya. Selain itu, pidato persuasif juga dapat mempengaruhi sikap serta tindakan dari seseorang. Caranya adalah dengan menggunakan manipulasi psikologi. Hal itu akan membuat pendengarnya bertindak seperti kehendaknya sendiri. Kemudian kita masuk pada struktur pidato. Yang pertama itu ada bagian pembukaan. Pada bagian pembukaan ini terbagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu ada salam pembuka. Kedua ada ucapan berupa penghormatan. Pada bagian ini seseorang umumnya akan menyebutkan beberapa orang yang memiliki jabatan tinggi. Orang yang berpidato akan memberikan ucapan penghormatan. Yang ketiga itu ada ucapan berupa rasa syukur. Pada bagian ini seseorang yang akan berpidato tentu akan mengucapkan rasa syukur. Hal itu bisa karena sudah diberikan kesempatan dan waktu untuk menyampaikan pidato di depan para pendengar. Yang keempat itu ada pengantar ke arah topik utama. Pada bagian keempat ini, orang yang berpidato akan pelan-pelan memulai pembicaraan yang mengarah ke topik umumnya. Mereka menggunakan kalimat pengantar yang akan mendukung topik yang dibicarakan nanti. Yang kedua ada bagian isi. Isi pidato dari yang akan disampaikan harus berisi mengenai informasi yang penting. Isi pidato tersebut sebaiknya juga disertai dengan alasan yang meyakinkan. Hal itu akan membuat pembicaraan kamu terdukung dan menjadi sesuatu yang terpercaya.
Yang ketiga, yaitu bagian penutup. Pada bagian ini umumnya berisi kesimpulan berdasarkan hal-hal yang sudah disampaikan. Selain itu, juga perlu menyampaikan permintaan maaf mengenai kesalahan-kesalahan yang sekiranya dilakukan selama berpidato. Setelah itu, pembicara bisa menyampaikan terima kasih dan salam penutup. Baiklah, itu penyampaian dan materi dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.